Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang neraca asing dan kegiatan perekonomian terbuka. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama, neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan di antara satu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Slide berikut. Yang berikut, bentuk-bentuk neraca berjalan terdapat 3 bagian, yaitu ekspor dan impor barang tampak. Yang kedua, ekspor dan impor jasa atau barang tak tampak. Yang ketiga, pembayaran pindahan neto ke luar negeri. Yang berikut, neraca modal terbagi jadi 2, yaitu aliran modal jangka panjang dan yang kedua, aliran modal keuangan swasta. Slide berikut. Cadangan valuta asing. Cadangan valuta asing adalah aset yang disimpan pada cadangan oleh bank sentral dalam mata uang asing. Cadangan ini digunakan untuk mendukung kewajiban dan mempengaruhi kebijakan moneter ini, termasuk uang asing yang dipegang oleh bank sentral. Slide berikut. Jika sesuatu negara lebih banyak membuat pembayaran ke luar negeri kalau dibandingkan dengan penerimaannya, maka bank sentral harus mengurangi cadangan valuta asingnya untuk melakukan pembayaran tersebut. Sebaliknya, apabila yang diterima dari negara-negara lain adalah lebih banyak dari yang harus dibayar, maka cadangan valuta asing akan bertambah. Slide berikut. Neraca pembayaran selalu aliran uang dan modal ke luar negeri adalah sama dengan aliran uang dan modal yang masuk ke negara tersebut. Ini tidak berarti bahwa neraca berjalan selalu dalam keadaan seimbang, dan begitu pula neraca modal selalu dalam keadaan seimbang. Yang menyebabkan neraca pembayaran yang selalu seimbang adalah ketidakseimbangan dalam neraca berjalan, dan neraca modal akan diseimbangkan oleh perubahan cadangan valuta asing yang dimiliki oleh bank sentral. Slide berikut. Neraca perdagangan dan pembayaran Indonesia. Susunan neraca pembayaran ini dapat dibedakan kepada 3 golongan mutasi keuangan, yaitu yang pertama transaksi berjalan, kedua transaksi modal, dan ketiga selisih perhitungan. Slide berikut akan dilanjutkan oleh teman saya, Martin. Selanjutnya, neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan menggambarkan jumlah aliran neto yang dicatat di ketiga kelompok transaksi, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan selisih perhitungan. Next, slide selanjutnya. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan. Cara menentukan kurs valuta asing. Yang pertama dengan penentuan kurs dalam pasar bebas. Ada 3 tahap, yaitu permintaan mata uang asing, penawaran mata uang asing, dan yang terakhir penentuan harga mata uang asing. Selanjutnya, gambar ini menjelaskan permintaan dan penawaran di atas dolar Amerika Serikat dan uang yen, yang nanti akan menentukan harga mata uang. Selanjutnya, penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah. Pemerintah dapat campur tangan dalam menentukan kurs valuta asing. Tujuannya adalah untuk memastikan kurs yang wujud tidak akan menimbulkan efek yang buruk ke atas perekonomian. Kurs pertukaran yang ditetapkan pemerintah adalah berbeda dengan kurs yang ditentukan oleh pasar bebas. Sejauh mana perbedaan tersebut dan apakah ia lebih tinggi atau lebih rendah dari yang ditetapkan oleh pasar bebas pada kebijakan dan keputusan pemerintah mengenai kurs yang paling sesuai
untuk tujuan-tujuan pemerintah dan menstabilkan dan mengembangkan perekonomian. Selanjutnya, penawaran kurs yang ditentukan oleh pasar bebas dapat mengalami dua bentuk perubahan. Dua bentuk perubahan yang mungkin berlaku yaitu yang pertama perubahan permintaan dan yang kedua perubahan penawaran. Selanjutnya, defisit. Selanjutnya, ini adalah gambar perubahan permintaan dan penawaran atas valuta asing. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs valuta asing. Perubahan dalam permintaan dan penawaran sesuatu valuta yang selanjutnya menyebabkan perubahan dalam kurs valuta disebabkan oleh banyak faktor. Yang terpenting diantaranya adalah yang pertama, perubahan dalam cita rasa masyarakat, yang kedua perubahan harga barang ekspor dan impor, yang ketiga kenaikan harga umum atau inflasi, yang keempat perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi, yang kelima pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kurs pertukaran dan neraca pembayaran. Sistem penentuan valuta asing menimbulkan efek yang sangat berbeda ke atas neraca pembayaran. Sistem kurs pertukaran yang ditentukan oleh mekanisme pasar berkecenderungan akan menyebabkan ketidakseimbangan yang terus-menerus dalam neraca pembayaran. Sedangkan kurs pertukaran yang ditetapkan oleh pemerintah berkecenderungan menimbulkan neraca pembayaran yang tidak seimbang. Uraian di bawah ini menerangkan sebab kecenderungan seperti itu wujud, yaitu yang pertama, neraca pembayaran dalam sistem kurs tukaran berubah bebas, yang kedua, neraca pembayaran dalam sistem kurs pertukaran tetap. Selanjutnya, ini adalah gambar kurs berubah bebas dalam neraca pembayaran. Selanjutnya, masalah ekonomi dalam perekonomian terbuka. Pada dasarnya, masalah yang dihadapi oleh suatu perekonomian terbuka akan berbentuk salah satu dari 4 masalah berikut, yaitu yang pertama, perekonomian menghadapi masalah pengangguran, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang kedua, perekonomian menghadapi masalah inflasi, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang ketiga, perekonomian menghadapi masalah pengangguran, dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Yang keempat, perekonomian menghadapi masalah inflasi, dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam perekonomian terbuka. Dalam kasus 1 dan 2, neraca pembayaran adalah dalam keadaan menguntungkan atau mempunyai surplus. Maka yang perlu difikirkan hanyalah mengatasi masalah pengangguran atau kasus 1 atau kasus 2. Masalah yang harus dihadapi menjadi lebih rumit apabila bentuk masalah yang dihadapi adalah seperti dalam kasus 3 dan 4. Pengangguran atau inflasi yang diikuti pula oleh masalah defisit dalam neraca pembayaran memerlukan langkah-langkah yang secara serentak akan yang pertama mengatasi masalah pengangguran dan defisit dalam neraca pembayaran apabila perekonomian itu menghadapi masalah seperti yang dinyatakan dalam kasus 3. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah seperti ini biasanya berbentuk kebijakan memindahkan perbelanjaan. Yang kedua, mengatasi inflasi dan defisit dalam neraca pembayaran apabila ekonomi itu menghadapi masalah seperti yang dinyatakan dalam kasus 4. Kebijakan pemerintah yang dijalankan akan meliputi langkah-langkah yang digolongkan kepada kebijakan mengurangkan perbelanjaan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Baik, sekian dari kelompok kami dan terima kasih.